Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya izin memohon maaf karena belum bisa menghadiri ujian akhir semester secara offline di Universitas Brawijaya, karena memang di masa pendidikan ini saya belum diizinkan keluar dari satuan pendidikan di Rindam 5 Brawijaya. Baik, langsung saja pada UAS kali ini saya akan membahas tentang optimasi pada teknik komunikasi. Sip, sebentar, saya hapus dulu biar tidak ganggu. Baik, optimasi pada teknik komunikasi. Adapun bab yang dibahas di bab 7 pada subbab ketiga dan bab 8 di subbab kelima, bab 9 subbab kedua, bab 10 subbab ketiga, dan bab 11 subbab ketiga. Nah, baik di subbab 7.3 atau composition of mapping. Composition of mapping adalah cara untuk memandang satu iterasi algoritma optimasi sebagai gabungan dua atau lebih transformasi sederhana yang dijalankan berurutan. Misalnya pada proyek gradient descent, langkah gradient mapping S diikuti dengan proyeksi ke region visible mapping T, sehingga tiap iterasi menjadi komposisi XK plus 1 sama dengan TS dalam kurung XK. Dengan memeriksa sifat masing-masing mapping, continue, closed, non-expansive, dan sebagainya, kita dapat memahami dan membuktikan konvergensi algoritma utama. Nah, di sini saya sudah membuat code Python dari semua bab 7.3. Baik, saya akan coba merun. Masih loading kemungkinan. Baik, nah seperti ini contohnya. Nah, baik, kita kembali ke PPT. Tujuan optimasi pertama, kita ingin meminimalkan fungsi dari fx sama dengan x min 3 kuadrat plus y plus 1 kuadrat dalam kurung kuadrat. Tetapi dengan syarat xy harus berada di dalam kontak 0.2 kali 0.2 tanpa batasan. Titik terbaik optimum unconstrained adalah 3 min 1, tapi itu berada di luar kotak. 3 min 1, tapi ini berada di luar kotak. Nah, langkah algoritma atau project gradient descent yang pertama mulai dari titik awal di dalam kotak atau tanda hijau di sini, start. Yang kedua, melakukan langkah gradient untuk geser ke titik arah yang menurunkan nilai fungsi, tetapi hasilnya mungkin tidak keluar kotak. Lalu lakukan proyeksi jika titik keluar kotak dipotong atau clipping agar kembali ke dalam kotak. Kombinasi dua langkah ini atau gradient step plus proyeksi diulang berulang kali. Keluar sampai sini, balik lagi. Nah, jalur iterasi atau garis titik merah menunjukkan posisi titik setelah masing-masing iterasi. Mulai dari hijau, start, tiap iterasi bergerak mendekati area yang memberikan nilai F lebih rendah, tetapi selalu dipaksa kembali ke batas kotak. Setelah beberapa langkah, titik posisi stabil dalam kurung tanda ungu di sini atau terakhir N yang merupakan solusi terbaik dalam kotak. Di sini adalah 2.0. Interpretasi komposisi pemetaan. Visual ini memperlihatkan konsep composition of mapping, yaitu dua pemetaan yang dijalankan berurutan setiap iterasi.
Berikutnya, yang pertama adalah mapping S. Grad step menghasilkan kandidat baru atau mungkin di luar. Yang kedua, mapping T. Proyeksi ke kotak memastikan tetap visible. Hasil akhirnya adalah titik yang mendekati solusi constrained. Tanda tambahan titik berwarna oranye atau X di sini menandai optimum constraint 3-1 yang jelas berada di luar kotak. Titik hitam di sini menandai optimum constraint 2.0, yaitu titik dalam kotak paling dekat dengan 3-1. Inti dari konsep ini adalah algoritma optimasi sering dibangun dari beberapa langkah atau pemetaan sederhana. Di sini gradien plus proyeksi. Visual ini membantu memahami bagaimana iterasi bergerak dan mengapa titik akhir berada di batas kotak ketika optimum constraint ada di luar region. Dengan kata lain, proyek ini mendemonstrasikan secara cara kerja projected gradient descent yang sebagai contoh komposisi dua langkah menurunkan fungsi, diikuti langkah memaksa kembali ke region yang diperbolehkan. Grafik menampilkan bagaimana titik bergerak iterasi demi iterasi hingga sampai pada solusi terbaik yang memenuhi batasan. Berikutnya 8.5 multi-dimension search without using derivative. Multi-dimension search without using derivative adalah pendekatan optimasi untuk situasi di mana gradien tidak tersedia atau tidak ingin digunakan. Mencakup beberapa metode yakni simplex based atau Nelder-Maid, pattern search, Hoka-Jeffers, modal, dan seterusnya. Hal ini cocok untuk fungsi black box, noisy, simulasi, hyperparameter tuning, dan sebagainya. Adapun kelebihannya, yang pertama tidak memerlukan turunan, dan kekurangannya efisiensi dan skapabilitas terbatas. Dalam artian masih memerlukan banyak evaluasi fungsi. Baik pada proyek ini kita menggunakan metode Nelder-Maid atau simplex based, algoritma optimasi tanpa turunan untuk meminimalkan fungsi Rosenberg f dalam kurung xy sama dengan 1 min x kuadrat. Oke, betul. Plus 100 dalam kurung y. 100 ini iterasinya. Oke, baik. Plus 100 dalam kurung y min x kuadrat dalam kurung kuadrat dimulai dari titik awal di mana di luar lembah minimum atau titik hijau di sini. Titik hijau. Algoritma mengeksplorasi ruang parameter dengan cara mengubah simplex secara berulang atau reflex, expand, kontak, sink hingga akhirnya menemukan daerah lembah sempit menuju minimum di 1.1. Plot kontur fungsi Rosenberg atau garis yang menunjukkan level nilai f membantu kita melihat bentuk lembah, fungsi yang curam di sisi dan datar di dasar lembah. Titik-titik merah menandai posisi iterasi yang dihasilkan Nelder-Maid. Terlihat algoritma awalnya menggeser simplex ke arah lembah, lalu mengikuti lekuk hingga tiba di sekitar titik minimum atau titik ungu, menandai posisi akhir ketika algoritma berhenti di dekat 1.1. Karena Nelder-Maid tidak memerlukan informasi turunan, metode ini berguna ketika gradien sulit atau mahal dihitung. Visualisasi lintasan iterasi di atas membantu memahami bagaimana algoritma direct search ini secara bertahap menurunkan nilai fungsi dan menavigasi lembah sempit Rosenberg menuju solusinya.
Berikutnya di 9.2 external penalty function method untuk menyelesaikan masalah optimasi terbatas. Metode ini mengubah masalah terbatasi menjadi rangkaian masalah unconstrained dengan menambahkan suku penalti yang besar jika constrained dilanggar. Baik, seperti ini hasil code-nya yang dihasilkan oleh program Python. Nah, pada contoh equality constraint, di sini kita menggunakan x plus y sama dengan 1. Kita menambahkan penalti P dalam kurung X plus Y min 1 dalam kurung kuadrat. Nah, saat P bertambah, solusi unconstrained secara bertahap bergerak semakin dekat ke garis X plus Y sama dengan 1 hingga mendekati titik optimal di garis tersebut. Pada contoh inequality, X plus 2Y kurang dari atau sama dengan 1, penaltinya Pmax dalam kurung 0, X plus 2Y min 1 kuadrat memaksa solusi keluar dari wilayah pelanggaran. Ketika P besar, titik optimal akhir berada di dalam atau tepat pada boundary region yang diizinkan. Iterasi penalti divisualisasikan sebagai titik-titik yang berangsur pada posisi awal menuju posisi yang memenuhi constraint semakin baik seiring kenaikan P. Ini semakin baik seiring menuju kenaikan P. Berikutnya di bab 10.3 Successive Linear Programming Approach atau disingkat SLP adalah metode optimasi non-linear yang pada tiap iterasi membuat aproksimasi linear dari fungsi objektif dan constraint di sekitar titik saat ini, lalu menyelesaikan subproblem linear programming untuk memperoleh arah perbaikan. Setelah linear programming diselesaikan, solusi diperbarui seiring dengan pembatas atau thrush region agar linearisasi tetap valid dan iterasi visible. Proses diulang hingga konvergensi. Contoh ini memecahkan masalah economic dispatch dengan 3 pembangkit. Kita meminimalkan total biaya kuadrik atau biaya operasi. Nah, ini saya kurang tahu menyebutnya. Baik, selanjutnya sambil memenuhi permintaan daya total atau SAM PI sama dengan demand atau permintaan dan batasan kapasitas masing-masing pembangkit, P min kurang dari PI kurang dari atau sama dengan Pmax. Kode menggunakan untuk codingnya saya menggunakan scipy.optimize.minimize dengan metode SLSKP. Baik, yang pertama untuk memanfaatkan gradient analitik AC per API sama dengan 2AI PI plus BI, serta constraint linear dan batasan box. Titik awal dialokasikan proporsional di antara batas bawah dan atas. Callback merekam iterasi lalu divisualisasikan. Grafik menampilkan bagaimana keluaran tiap generator P1, P2, dan P3 ini berangsur menuju nilai optimal dan grafik biaya menunjukkan penurunan cepat menuju nilai minimum di sekitar 960.
Hasil akhir menunjukkan pembagian beban optimasi, misalnya P1 129,6 megawatt dan P2 93,1 megawatt, P2 90,3 megawatt dan P3 97. P3 ini 77,3 megawatt yang memenuhi total 300 megawatt dengan biaya minimal. Metode ini sederhana, mudah diadaptasi untuk lebih banyak unit atau fungsi biaya lain selama tetap konveks. Dan yang terakhir adalah 11.3 atau separable programming. Kita cek codingnya. Run code. Oh, masih. Oh, sembari kita menunggu. Oh, ini run. Oke. Separable programming adalah teknik optimasi di mana fungsi objektif dan atau constraint dapat diuraikan menjadi penjumlahan fungsi-fungsi yang masing-masing tergantung hanya pada satu variabel atau satu kelompok variabel terpisah. Nah, terpisah. Setiap fungsi satu variabel dapat diaproksimasi secara terpisah, misalnya dengan piecewise linear, lalu seluruh problem diubah menjadi linear programming, atau problem terstruktur lain yang lebih mudah diselesaikan. Pendekatan ini memanfaatkan dekomposisi sehingga optimasi fungsi non-linear separable menjadi lebih sederhana dan scalable. Adapun hasil optimasi dengan pendekatan separable piecewise linear memberikan alokasi pembangkit yang mendekati solusi eksak. Tiap P_I berada dalam rentang dan total memenuhi demand atau permintaan. Dengan biaya total aproximasi sangat dekat dengan biaya eksak dari SLSQP. Visualisasi kurva atau biaya dan pembanding alokasi menunjukkan bahwa meski menggunakan linear programming sederhana pada fungsi terpisah, solusi yang diperoleh hampir setara dengan optimasi kuadrik langsung, sehingga metode ini efektif untuk pendekatan cepat. Metode ini efektif untuk pendekatan cepat dengan kompleksitas yang lebih rendah. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ujian akhir semester 2 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.